Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Sri Wahyuni. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Gelombang 2 Angkatan 14 Kelompok 2. Unit kerja saya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini kembali lagi bersama saya dengan sesi Learning Journal pada agenda ketiga, yaitu tepatnya pada hari kedua. Pada agenda ketiga hari ini dimulai dengan mereview tugas-tugas sebelumnya, di mana pemateri menjelaskan bagaimana cara pemilihan isu, mendeskripsikan isu, dan hal-hal lainnya. Materi juga menjelaskan kalau dalam merumuskan isu harus dimulai dengan pernyataan negatif, mengandung fokus permasalahan, serta mencantumkan lokus. Selain itu, pemateri juga menjelaskan dalam mendeskripsikan sebuah isu ada 8 hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memberikan uraian penjelasan untuk memastikan isu tidak dipahami secara berbeda oleh pembacanya. Yang kedua yaitu uraikan kondisi ideal atau yang diharapkan dan bandingkan dengan kondisi aktual atau kondisi saat ini. Yang ketiga yaitu menyajikan data atau fakta yang mendukung atau membuktikan adanya isu. Dan yang keempat yaitu menguraikan pihak-pihak terkait dan perannya masing-masing dalam isu tersebut. Dan yang kelima yaitu menguraikan dampak yang akan terjadi apabila isu tidak segera diselesaikan. Yang keenam yaitu uraikan secara detail keterkaitan isu dengan substansi agenda ketiga. Dan yang ketujuh yaitu uraikan secara detail keterkaitan isu dengan tugas dan fungsi jabatan. Dan yang terakhir yaitu konsultasikan isu tersebut dan pastikan isu tersebut disetujui oleh mentor. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemilihan isu. Yang pertama yaitu melalui Google Form Editor View, Google Form Respondent Link, dan yang terakhir yaitu File Response. Selain itu, pemateri juga menjelaskan mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik seorang ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN ini terdapat pada pasal 8 dan 9 Undang-Undang ASN. Sedangkan peran ASN yaitu pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran ASN ini terdapat pada pasal 12 Undang-Undang ASN. Hak ASN, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material atau non-material yang terdiri atas penghasilan berupa gaji ataupun upah, penghargaan yang bersifat motivasi, finansial atau non-finansial, dan lain-lain. Hak ASN ini terdapat pada pasal 21 sampai 23 Undang-Undang ASN. Hari ini saya mendapatkan insight bahwa sebagai ASN khususnya penata pertanahan, saya harus mampu merumuskan isu secara jelas, bersikap netral dan profesional dalam setiap penanganan permasalahan tanah. Peran saya tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga memastikan kepastian hukum pertanahan yang mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan integritas menjadi kunci agar pelayanan publik di bidang pertanahan dapat berjalan bersih, adil, transparan, dan berkualitas. Sekian Learning Journal saya pada hari ini. Sampai jumpa di sesi Learning Journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.